Materi seni rupa kelas 12. Apresiasi karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis, fungsi, dan nilai estetis. Yang kedua, mengidentifikasi medium, yaitu alat, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, membandingkan jenis, fungsi, dan nilai estetis dalam karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Terakhir, membuat karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang seni rupa 2 dimensi. Peta konsep jenis karya seni rupa 2 dimensi meliputi karya seni rupa 2 dimensi dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni dapat berupa drawing, relief, seni lukis, seni grafis. Sedangkan seni rupa terapan berbentuk seni kriya dan desain. Seni kriya meliputi batik, kriya anyaman, kriya sungging. Sedangkan desain meliputi poster, ilustrasi, logo, dan motif kain. Baiklah anak-anakku sekalian, pertama-tama yang harus kalian ketahui adalah apa sebenarnya seni rupa murni 2 dimensi. Seni rupa murni 2 dimensi adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan menggunakan media yang bisa ditangkap oleh mata, dirasakan dengan rabaan. Karya seni rupa murni sebagai keindahan karya manusia dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja. Karya seni rupa 2 dimensi itu berbentuk datar dan mempunyai panjang dan lebar. Contoh seni rupa 2 dimensi yang pertama adalah lukisan. Seni lukis biasanya dibuat di atas media kain, kanvas, kertas, dan kaca. Adapun peralatan yang digunakan dapat berupa cat minyak akrilik, cat air, cat poster, dan sebagainya. Contoh kedua adalah foto. Foto merupakan salah satu seni grafis. Adapun seni grafis adalah seni membuat gambar dengan menggunakan alat cetak. Seni grafis yang datang ke Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai teknik untuk menciptakan desain seni murni dan sebagai alat atau teknik untuk memproduksi, menggandakan karya seni. Kaligrafi. Kaligrafi juga termasuk ke dalam jenis karya seni rupa 2 dimensi yang bernuansa Arab dengan menggunakan berbagai media seperti kertas, kain, kanvas, kayu, ataupun kuningan. Proses pembuatan seni kaligrafi merupakan bentuk ekspresi dalam hal keagamaan serta budaya Islam. Poster. Poster merupakan contoh seni ilustrasi. Seni ilustrasi sendiri adalah seni menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah yang menjelaskan suatu keadaan yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Setelah kita tahu apa itu seni rupa murni 2 dimensi dan beberapa contohnya, selanjutnya kita bahas seni rupa terapan 2 dimensi.
Seni rupa terapan dua dimensi adalah cabang seni rupa yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata, dirasakan dengan rabaan. Karya seni rupa terapan, selain dinikmati keindahannya, juga mempunyai fungsi dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh seni rupa terapan dua dimensi, salah satunya adalah batik. Seni batik adalah gambar hiasan yang dibuat di atas kain. Teknik untuk membuatnya menggunakan bahan lilin sebagai penutup motif dengan alat canting. Selain canting, alat-alat yang digunakan untuk membatik yaitu gawangan atau tiang penyangga kain dan wajan sebagai tempat peleburan lilin. Selain batik, ada juga uang, di mana uang didesain khusus dengan menggunakan alat dan bahan yang khusus. Kemudian anyaman bisa dari rotan, dari kertas, dari bambu, yang sering kita temukan untuk pembuatan tikar, kipas, maupun keset. Contoh lainnya adalah tatah sungging. Tatah sungging ini biasa ditemukan dalam pembuatan wayang kulit. Kemudian akan sedikit Ibu ulas apa saja unsur-unsur seni rupa, walaupun mungkin ini merupakan materi kalian pada saat kelas 10, tetapi tidak ada salahnya Ibu ulang untuk mengingatkan kalian kembali unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa adalah yang pertama titik, kedua garis, ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima ruang, keenam warna, 7 tekstur, dan yang kedelapan gelap terang. Penjelasan tentang unsur-unsur seni rupa dapat kalian baca di slide selanjutnya. Silakan kalian catat, kalian pahami. Kemudian materi ini nantinya akan kita pakai sebagai materi ujian sekolah. Demikian juga dengan teknik-teknik seni rupa dua dimensi. Ada teknik plakat, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat minyak, cat poster atau cat akrilik dengan goresan yang tebal agar mendapatkan hasil yang pekat dan padat. Kemudian yang kedua adalah teknik transparan, adalah teknik melukis seni rupa menggambar dengan menggunakan cat air. Sapuan-sapuan warna untuk melukis harus tipis agar hasilnya juga tampak seperti transparan. Teknik yang ketiga adalah teknik kolase, yaitu teknik yang akan memberikan hasil lukisan yang realis atau abstrak karena terbuat dari potongan-potongan kertas yang ditempel dengan menggunakan lem. Tetapi sekarang teknik kolase itu tidak hanya dengan potongan kertas, kadang-kadang dengan kulit telur, kulit kacang, kadang-kadang potongan keramik. Perkembangannya cukup bagus. Kemudian yang keempat adalah teknik 3M, yaitu merekat, menggunting, menempel. Adalah teknik dari seni rupa yang juga merupakan proses manipulasi lembaran kertas yang akan menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Teknik yang kelima yaitu teknik linear, yaitu menggambar objek
dengan menggunakan pola garis dari pensil atau pena. 6. Teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna saja. 7. Teknik arsir adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis yang dengan pulasan garis sejajar atau garis menyilang dengan menggunakan pensil atau pena. 8. Teknik Dussel adalah teknik yang digunakan untuk membuat gelap terang objek lukisan dengan goresan-goresan miring menggunakan pensil. 9. Teknik pointillis adalah teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek lukis dengan beberapa titik-titik yang ada. 10. Teknik akuarel, yaitu teknik yang digunakan untuk menutup objek lukis dengan menyapu cat cair secara tipis. 11. Teknik mozaik, yaitu teknik yang digunakan untuk melukis dengan cara menempelkan benda-benda 3 dimensi. 12 adalah teknik menganyam. Teknik ini digunakan untuk menumpang tindih, untuk menyilangkan bahan-bahan sehingga menghasilkan karya seni anyaman, seperti contoh-contoh yang sudah Ibu sampaikan di depan. Media karya seni rupa 2 dimensi. Media adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk menghasilkan karya. Dalam karya seni rupa 2 dimensi, medianya meliputi satu pensil. Pensil ini dibuat dengan campuran grafit dan tanah liat. Pensil sangat fundamental dalam banyak pembuatan karya seni rupa. Karya seni yang dihasilkan dengan menggunakan alat berupa pensil dapat menghasilkan misalnya sebuah sketsa atau lukisan. Yang kedua adalah konte. Konte adalah alat yang digunakan dalam banyak karya seni rupa 2 dimensi. Konte ini bertekstur halus dan berwarna sangat hitam atau bisa dikatakan memiliki warna yang hitam legam. Yang ketiga, pensil warna. Pensil warna tentu sering kalian gunakan untuk mewarnai karya-karya lukis kalian. Pensil warna terdiri dari berbagai macam warna dan memiliki tekstur lembut. Pensil warna merupakan alat melukis yang dikenal banyak kalangan karena penggunaannya terbilang mudah. Krayon. Krayon merupakan bahan atau alat yang digunakan untuk membuat karya 2 dimensi yang memiliki banyak ragam warna. Jadi seperti pensil warna ya. Hanya krayon ini terbuat dari unsur lilin dan kapur sehingga penggunaannya terbilang mudah dan sangat akrab bagi pelukis pemula. Pena merupakan alat yang digunakan untuk menunjang sebuah karya seni rupa 2 dimensi di mana bahannya terbuat dari tinta. Tinta yang ada di dalam pena sering hanya didominasi 3 warna, yaitu hitam, biru, dan merah. Yang keenam, cat air. Cat air sangat familiar di telinga para pelukis, bahkan untuk pelukis pemula. Cat air sangat digemari karena penggunaannya mudah dan menimbulkan hasil karya yang cenderung bersifat lukisan klasik. Cat air ini banyak digunakan seniman seni rupa 2 dimensi, baik di atas media. Cat air memiliki sifat transparan dan mudah larut. Yang ketujuh adalah cat minyak. Hampir sama dengan cat air. Hanya cat
minyak banyak digunakan oleh seniman lukis untuk membuat karyanya di atas media kanvas. Cat minyak ini memiliki tingkat kesulitan yang lumayan atau tidak mudah, di mana untuk melihat hasil karyanya dibutuhkan waktu beberapa hari karena sifatnya yang membutuhkan waktu lama untuk kering. Akan tetapi cat minyak ini banyak disukai karena pelukis dapat menggambarkan imajinasinya lewat perpaduan warna yang didapatnya secara eksklusif. Media selanjutnya adalah kanvas. Kanvas merupakan salah satu media lukis yang sangat terkenal dan merupakan media lukis yang paling banyak digunakan oleh seniman untuk membuat karya dua dimensinya. Kanvas terbuat dari campuran kain yang berlapis cat dan lem. Kanvas biasanya berwarna putih, walaupun hitam juga ada, tetapi jarang. Dan memiliki ukuran yang beragam, tersedia dari yang paling kecil sampai ukuran yang sangat besar. Yang kesembilan, kuas. Kuas ini dipakai untuk pengerjaan karya seni rupa dua dimensi berbentuk lukisan. Kuas berguna untuk menggoreskan baik cat minyak, cat air, atau bahan-bahan lainnya ke dalam media lukis untuk menghasilkan sebuah gambar. Yang ke-10 adalah palet. Palet adalah wadah atau media yang digunakan sebagai alat bantu untuk menaruh cat. Palet berguna untuk mencampurkan warna-warna cat sesuai keinginan pelukis. Palet juga berguna untuk menambah keberagaman warna dalam sebuah karya seni. Terakhir adalah komputer. Komputer sangat dibutuhkan sebagai media pendukung karya-karya dua dimensi, terutama karya-karya yang menggunakan teknik tertentu sebagai gambar-gambar digital. Komputer bisa menjadi media sekaligus alat yang digunakan sebagai pembuat karya. Pada saat sekarang ini, bantuan teknologi sangat fundamental dalam kelangsungan perkembangan semua aspek kehidupan, tak terkecuali sebuah karya seni dua dimensi. Anak-anakku sekalian, itulah tadi ringkasan materi karya seni rupa dua dimensi di semester 1. Selanjutnya nanti untuk materi seni rupa, kita akan membahas karya seni rupa 3 dimensi. Setelah mempelajari pokok bahasan apresiasi karya seni rupa 2 dimensi, Ibu akan memberikan latihan. Latihannya adalah silakan kalian mengidentifikasi karya seni rupa 2 dimensi yang ada di slide. Ada 5 gambar di situ. Tugas kalian yang pertama, kerjakan dengan membuat kolom seperti di buku paket halaman 6. Di situ kalian diminta untuk menyebutkan jenis karya seni rupa 2 dimensi termasuk murni atau terapan, kemudian alat yang dipakai untuk membuat karya seni rupa tersebut, bahannya apa, dan tekniknya apa. Yang kedua, buat format pengamatan seperti di buku paket halaman 13. 5 karya seni rupa 2 dimensi tersebut silakan kalian amati. Selanjutnya, tulis aspek yang diamati, kemudian uraikan hasil pengamatan kalian. Tugas dikerjakan di buku seni budaya atau di kertas juga boleh. Dikumpulkan pada saat waktu yang
akan Ibu tentukan selanjutnya, atau silakan dikerjakan di Google Form yang akan Ibu berikan selanjutnya. Baik anak-anakku, itulah materi pokok bahasan apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya akan kita bahas materi-materi lain pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.